Shalom adik-adik semua, kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Nah, hari ini kita mau mulai ibadah kita. Seperti biasa, kalau bersama Kak Ishak kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mau menyembah Tuhan dan kita mau memuji nama Tuhan. Sebelum itu kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang kami puji dan kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik tetap dalam hadirat Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Biar kiranya penyembahan kami, biar Tuhan bisa terima itu semua Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, ajar kami anak-anak-Mu Tuhan untuk diam di hadirat Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dengar-dengaran dan taat duduk diam di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Yuk kita dengerin firman Tuhan ya. Check it out. Shalom adik-adik. Pada hari ini Kak Feli akan menceritakan seorang tokoh dari Alkitab yang pastinya kalian sudah tahu. Nah, mau tahu siapa dia? Ayo duduk yang manis, dengarkan cerita ini baik-baik ya. Ceritanya adalah ada seorang ibu. Ibu ini adalah ibunya anak yang nantinya Kak Feli akan ceritakan. Nah, ibu ini bernama Yokebed. Nah, ibu ini sangat takut karena pada waktu itu Firaun memberikan perintah bahwa setiap bayi laki-laki Ibrani harus dibunuh. Nah, ibu ini sangat takut. Dia tidak mau anaknya dibunuh. Lalu ibu ini sudah sangat khawatir karena dia sudah menyembunyikan bayinya selama 3 bulan. Sedangkan bayinya tidak bisa disembunyikan lama-kelamaan karena bayi ini kan tumbuh besar, lalu tangisannya semakin kencang. Akhirnya pada suatu hari ibu ini memasukkan bayi ini ke dalam keranjang, lalu keranjangnya dihanyutkan ke sungai. Nah, secara kebetulan seorang putri, yaitu putri Firaun, sedang mandi di sungai itu. Lalu putri Firaun melihat keranjang itu. Wah, ada keranjang. Ketika dibukanya keranjang itu, putri Firaun sangat kaget karena ternyata di dalamnya ada seorang bayi laki-laki. Akhirnya diangkatlah bayi itu, diambilnya, dan putri Firaun mau mengurus bayi ini. Lalu putri Firaun menyuruh para asistennya untuk mencari seorang pengasuh yang mau menyusui dan membesarkan bayi ini. Akhirnya ibunya lah yang mau untuk menyusui dan membesarkan bayi ini. Jadi ibu Yokebed ini mau untuk bekerja kepada putri Firaun untuk menyusui dan membesarkan bayinya sendiri. Tapi putri Firaun tidak mengetahui kalau itu bayi kandungnya. Lalu ibu Yokebed mengurus bayi ini sampai lama-lama bayi ini menjadi besar. Nah, ibu Yokebed mungkin mengajarkan cerita-cerita tentang firman Tuhan dan cerita-cerita tentang janji Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, bayi ini tumbuh semakin besar, lalu dia mendapatkan pendidikan yang baik. Dia juga mendapatkan guru-guru terbaik di tanah Mesir. Pokoknya dia mendapatkan semua fasilitas yang terbaik. Dia mendapatkan pendidikan yang terbaik, pokoknya ada bahasa Mesir, terus ada cara-cara hidup bangsa Mesir dan lain-lain. Nah, kalian tahu gak sih kenapa pendidikan sangat penting? Karena dengan pendidikan yang tinggi kalian akan mendapatkan pekerjaan yang sangat baik. Dan juga dari pendidikan yang kalian dapatkan itu, kalian mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Sama dengan sekolah minggu. Sekolah minggu mengajarkan firman-firman Tuhan, kebenarannya. Lalu di dalam sekolah minggu juga diajarkan bagaimana kalian harus mengikuti setiap aturan-aturan yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Maka dari itu pendidikan sangat penting dan kita harus selalu taat juga kepada firman-firman Tuhan. Nah, kembali lagi kepada cerita anak laki-laki tadi. Akhirnya anak laki-laki ini tumbuh dewasa. Setelah
sekitar 40 tahun. Dia sudah 40 tahun, jadi sudah om-om. Nah, ketika dia sudah berumur sekitar 40 tahun, dia pergi ke suatu tempat di dalam kerajaannya. Jadi dia kan tinggal di dalam kerajaan yang sangat indah. Nah, suatu ketika dia pergi ke suatu tempat di dalam kerajaannya, dan dia melihat bahwa ada seorang budak Ibrani dipukuli oleh seorang Mesir. Nah, dia sangat marah. Lalu dia membunuh orang Mesir itu. Dia menguburkan orang itu di dalam pasir. Nah, keesokan harinya dia mendengar kabar bahwa berita tentang kejadian itu telah tersebar di dalam kerajaan. Dia menjadi sangat takut, lalu dia kabur ke sebuah negeri yang bernama Midian. Nah, di negeri Midian ini, dia bertemu dengan 7 anak perempuan dari seorang laki-laki yang bernama Yitro. Nah, di situ dia juga menolong 7 anak perempuan ini, karena pada saat 7 anak perempuan ini sedang memberi makan dan minum kambing dombanya, 7 perempuan ini diusir oleh gembala-gembala lain. Jadi dia menolong 7 anak perempuan ini, sehingga 7 anak perempuan ini dapat memberi makan dan minum kambing dombanya. Nah, lalu 7 anak perempuan ini kembali ke rumahnya. Dia pulang dan bertemu dengan ayahnya yang bernama Yitro. Nah, 7 anak perempuan ini menceritakan kalau tadi mereka dibantu oleh seorang laki-laki. Nah, ayahnya menyuruh mereka kembali dan memanggil laki-laki itu. Akhirnya mereka membawa laki-laki itu, dan laki-laki itu tinggal di situ dan menikah dengan salah satu anak dari Yitro. Setelah menikah, mereka mempunyai 2 orang anak laki-laki. Nah, pekerjaan laki-laki ini sekarang adalah menggembalakan kambing domba milik Yitro, mertuanya. Jadi sangat berbeda dengan kehidupannya yang dulu, yang tinggal di istana yang sangat luas. Sekarang pekerjaannya hanya menggembalakan kambing domba. Nih, ada gambarnya. Jadi setiap hari dia menggembalakan kambing domba di bawah panasnya matahari di padang. Sangat berbeda dengan kehidupannya yang dulu sangat mewah, sangat enak di istana yang bagus. Gitu adik-adik. Suatu ketika dia sedang melewati padang gurun, dia melihat semak duri yang terbakar. Nah, karena penasaran, dia mendekati semak duri itu dan dia melihat kalau semak duri itu tidak benar-benar hangus terbakar. Wah, dia sangat heran. Lalu dia semakin mendekati semak berduri itu. Pada waktu dia mendekati semak berduri itu, dia mendengar ada yang memanggil namanya. Lalu suara itu juga bilang, "Tanggalkanlah kasutmu, karena tempat ini adalah tanah yang kudus." Nah, seketika itu juga dia melepaskan kasutnya dan dia menutupi wajahnya karena dia sangat takut. Dia tahu bahwa itu Tuhan yang memanggilnya. Nah, akhirnya di situ Tuhan berfirman dan menyuruh dia untuk kembali ke tanah Mesir dan menyelamatkan umat Tuhan yang ada di sana. Nah, lalu apakah dia mau? Tidak adik-adik, dia menolak karena dia takut untuk melawan Firaun. Tapi Tuhan memberi tanda bahwa Tuhan akan menyertai dia. Tandanya adalah Tuhan mengubah tongkatnya menjadi ular. Lalu yang kedua,
tandanya adalah Tuhan memberi penyakit di tangannya, tapi pada saat itu juga Tuhan menyembuhkannya. Nah, jadi di situ Tuhan membuktikan kalau Tuhan tuh akan menyertai dia. Tapi dia tetap menolak karena dia merasa dia tidak pandai berbicara dan dia merasa takut kepada Firaun dan takut untuk berbicara kepada orang-orang Ibrani yang ada di Mesir. Tuhan sangat kesal mendengar keluh kesahnya. Tapi Tuhan juga ingin untuk memberikan seorang penolong untuk dia, yaitu Harun, saudaranya. Lalu akhirnya dia setuju untuk mentaati perintah Tuhan kepadanya. Jadi dia langsung pulang, mengemasi barang-barangnya dan mengajak seluruh keluarganya untuk pergi ke Mesir. Nih ada gambarnya. Tuhan juga memanggil Harun, saudaranya, untuk menemui dia untuk bersama-sama pergi ke Mesir. Jadi ini mereka bersama-sama pergi ke Mesir. Mereka siap melakukan tugas yang Tuhan sediakan untuk mereka. Nah, siapakah laki-laki yang ada di cerita hari ini? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. M-U-S-A. Siapa? Musa. Siapa yang benar? Nah, Musa. Jadi hari ini Kak Felit bercerita tentang bagaimana Tuhan memanggil Musa. Tuhan memilih Musa untuk menyelamatkan umat Tuhan yang ada di Mesir. Nah, adik-adik percaya gak bahwa setiap kita juga diberikan tugas oleh Tuhan? Siapa yang percaya? Nah, mungkin tugas yang Tuhan sediakan untuk kita tidak seberat tugas yang Tuhan berikan untuk Musa, yaitu Musa harus berbicara dengan Firaun yang sangat jahat, dan juga Musa harus membebaskan bangsa Israel. Mungkin tugas kita tidak seberat Musa, tapi persamaannya adalah Tuhan pasti akan menyertai kita sama seperti ketika Tuhan menyertai Musa. Jadi, apapun tugas yang Tuhan berikan, apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Ayo semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan pada hari ini Tuhan. Kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kami seperti Tuhan selalu menyertai Musa. Ya Tuhan, berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan. Pertemukanlah kami kembali pada ibadah skala minggu depan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan. Dah.